Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Ketika kita tiap hari disibukkan mencari sebuah perlindungan yang kita anggap bisa melindungi kita dari berbagai macam bahaya akan usia tua, bahaya akan kesakitan, bahaya akan kemiskinan, bahaya akan kebodohan, bahaya akan kehilangan orang yang kita cintai. Apa yang dicari? Yang dicarinya uang, jabatan, kedudukan, tahta. Dianggapnya, dipandangnya, inilah yang bisa menjamin dirinya bebas dari usia tua, bebas dari sakit, bebas dari kehilangan orang yang dicintai. Benarkah begitu? Ternyata uang yang kita cari tanpa kenal lelah, tanpa kenal istirahat, ternyata tak bisa melindungi kita. Tahta, kedudukan, jabatan pun nggak bisa melindungi kita. Lalu apa yang bisa melindungi kita dari segala macam ketakutan itu? Dalam kitab suci Dhammapada syair 379, Buddha mengatakan demikian. Engkaulah yang harus mengingatkan dan memeriksa dirimu sendiri, biku. Bila engkau dapat menjaga dirimu dan selalu sadar, maka engkau akan hidup dalam kebahagiaan. Jadi dengan jelas Buddha mengingatkan kita agar selalu tekun, sadar, memeriksa diri untuk tidak melakukan kesalahan. Cobalah kita introspeksi diri, berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum bertindak. Jadi secara tegas, secara jelas, yang jadi pelindung kita bukanlah uang, harta, bukan pula tahta, kedudukan atau jabatan yang kita cari, yang kita kejar selama ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Sobat Muda, dalam Dhammapada syair 380, Buddha menjelaskan, sesungguhnya diri sendiri menjadi tuan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu sendiri seperti pedagang kuda menguasai kuda yang baik. Oleh karena kita sadar kita adalah pelindung bagi diri sendiri, oleh karena itu hendaknya kita membentengi diri dari hal-hal yang buruk, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam kitab Dhammapada syair 158 dikatakan demikian, hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Setelah menyadari bahwa pelindung kita bukan pada materi, harta, tahta, kedudukan, atau jabatan, maka kita kembali ke dalam diri kita, mempelajari Dharma,
mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga alangkah tepat dan bijaksananya kita buka Dhammapada syair 160 yang berbunyi demikian. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan diri dengan baik, maka ia akan memperoleh perlindungan yang sangat sukar dicari. Loh, kalau gitu umat Buddha nggak boleh kaya raya, nggak boleh punya jabatan, nggak boleh punya kedudukan. Berat dong. Shh. Bukan. Umat Buddha boleh punya harta, boleh punya kedudukan, boleh punya jabatan. Tapi kita perlu sadari bahwa harta, kedudukan, jabatan adalah buah karma baik yang lampau. Dan saat ini kita memiliki harta, kedudukan, jabatan, patut kita gunakan untuk meningkatkan kemajuan batin. Dengan harta kita bisa berdana, dengan harta kita bisa membantu orang lain, dengan dana ini kita bisa memajukan dunia pendidikan. Dengan harta kita bisa terbebas dari hal-hal yang bisa mengganggu dalam hal kebutuhan materi. Oleh karenanya, harta kita gunakan untuk sarana berbuat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, harta bukan kita genggam erat-erat, bukan kita lekati, tapi kita gunakan untuk hal-hal positif, membantu diri kita dan membantu orang lain. Demikian pula dengan jabatan, dengan kedudukan, ini kita bisa kembangkan untuk berbuat hal-hal baik lebih banyak, dan lebih banyak. Sehingga orang lain bisa memperoleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kita bisa menciptakan kondisi yang tenang, yang damai, hidup harmonis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, kita belajar dharma secara teori lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.